Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Dias. Bareng di sini yang merupakan dari kawasan Cibiu, Kabupaten Garut, di mana pada hari ini tanggal 2022. Gerakan Orang Utara di bawah pimpinan Muhammad Khairul Gunawan SMH menggelar seminar sehari literasi digital yang mengambil tema dari desa untuk Indonesia. Dalam acara tersebut hadir Irman Meliandi MSc selaku tenaga ahli dari Kemenkominfo Republik Indonesia yang juga sebagai pemateri di acara tersebut. Hadir pula dalam acara tersebut Haji Dadan Hidayatullah SAG dan UPAL selaku anggota Dewan fraksi PKB Anjar Budiawan dia dari PKB Jawa Barat, kemudian aktivis Garut Selatan, Garut Utara, karena saya Garut Selatan, ingatnya aktivis Garut Utara juga yang paling utama saya ikutin desa Cibialer semuanya ya, pokoknya terima kasih juga sudah hadir di sini, pemateri juga yang sudah hadir di sini, terima kasih. Salah satu termasuk yang adiktif. Jadi yang adiktif itu ada bukan hanya minuman keras, bukan narkoba. Konten-konten medsos pun ada yang memiliki daya adiktif, bisa ketagihan, sehingga orang akan habis waktunya di medsos saja, sehingga produktivitas makin turun, kesehatan turun, karena gerak badan kurang, selera makan pun kurang, gitu. Karena seleranya tinggi, dan itu sudah nampak sekarang di kalangan anak. Panitia itu dengan tema yang sama. Maksud tujuan dari apa sih dari desa untuk dari desa untuk Indonesia ini? Karena kalau perlu diketahui sebenarnya hari ini jumlah wilayah dan jumlah penduduk itu desa itu masih sangat besar dibanding dengan kota. Walaupun memang di tahun-tahun ke depan jumlah penduduk di kita itu akan beralih menjadi penduduk di perkotaan, mau tidak mau. Dan seperti yang Dadan sampaikan betul bahwa di tahun 2030 nanti orang-orang di Indonesia itu akan lebih banyak orang muda dibanding orang usia yang lain. Jadi di tahun 2030 itu disebut dengan bonus demografi. Bonus di mana orang lupa mana-mana, anu kata kota bukan ciri itu, baru orang. Nah ini dalam sebuah siklus negara itu tidak akan ada dalam beberapa kali yang disebut dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini juga wajar kalau kita mendorong pemekaran itu. Dari mana kita mencoba kita paham soal digitalisasi. Dari situlah kita bisa berkembang untuk Kabupaten Garut dan Jawa Barat pada khusus. Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa memberikan pemaparan atau materi kepada peserta yang berjumlah sekitar 180 lebih. Mereka memberikan statement lewat wawancara yang kami lakukan dengan rekan kami dari media lain. Inilah statement mereka. Politisi NU yang cukup mengakar di masyarakat Jawa Barat, tapi juga sekaligus sebagai salah seorang ahli Kominfo. Pak, Bapak bisa membeberkan target yang dicapai dengan adanya seminar hari ini yang mengusung tema dari desa itu apa? Yang paling utama adalah seperti yang disampaikan Pak Katib PCNU ya, bahwa bijak dalam menggunakan internet gitu kan, atau lebih detailnya itu bijak dalam menggunakan media sosial. Itu satu, karena dianggap memang wilayah Jawa Barat itu paling mudah dipengaruhi oleh perkembangan yang kadang-kadang di dunia internet itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, kita itu dulu nih yang paling pertama adalah bagaimana membangun
pemahaman yang baik terkait bijak di dalam menggunakan media sosial tadi. Nah, yang kedua sebenarnya adalah dalam konteks dari Desa untuk Indonesia itu kami melihat bahwa Jawa Barat bagian selatan hari ini harus mampu menguasai gitu kan bagaimana membangun dirinya sejahtera dengan menggunakan internet atau istilah sederhana itu dengan ekonomi digital ini ya kan. Nah, kami mendorong bahwa teman-teman terutama anak-anak muda di Garut untuk menghadapi contoh sederhana adalah jalan tol yang rencananya 2024 juga akan masuk. Maka yang terjadi nanti kemudahan infrastruktur itu harus disiapkan dengan kemampuan anak-anak muda di sini dalam memahami potensinya, terutama potensi yang ada di desa, terus bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menjualnya. Jadi intinya SDM ya Pak? SDM. How to improve di Betul. SDM quality. Nah, kapasitas sendiri Pak, Ya. di sini Bapak sebagai dari Kominfo atau Saya itu paling sederhananya adalah memang di sini sebagai tenaga ahli di Bakti dan Kominfo itu. Karena kenapa kami menjadi tenaga ahli di sini? Karena diminta oleh Dirjen Aptika untuk mengawal proses tadi, menyiapkan dan mendorong SDM yang ada di Garut untuk siap dalam menggunakan perkembangan teknologi digital ini. Dan itu yang paling utama gitu kan. Terus juga karena memang ini adalah berkegiatan di teman-teman ini, kebetulan saya juga wakil bendahara PWNU. Juga saya tadi mengajak dari PWNU juga ada, dari PCNU juga hadir. Kenapa? Karena memang mereka lah yang akan mengawal dari sisi tapi mentalitas kesananya tadi. akan jadi kontestasi politik Pak. Ya, kalau itu kan sebenarnya masih panjang ya di 2024, tetapi itu juga kita siapkan lah. Jadi yang pasti hari ini kehadiran Bapak satu sebagai staf ahli Kominfo, Tenaga ahli. tenaga ahli, politisi PKB hari ini hadir dalam rangka seminar bagaimana Pak dari Desa untuk Indonesia. Kemudian Pak, oke, Pak, jelas bahwa kita dituntut untuk tidak melek terhadap kita. Kemudian harapan Bapak dengan adanya seminar hari ini itu apa? Jadi sebenarnya juga nyambung dengan program provinsi yaitu Desa Digital. Program Provinsi Jawa Barat, Pemda Provinsi Jawa Barat terkait dengan program Desa Digital yang sedang didorong oleh dinas terkait. Karena itu literasi digital ini sangat relevan pada konteks kekinian. Oleh karena itu Jawa Barat dan desa-desa yang sekarang didorong oleh Desa Digital sangat punya relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah hari ini. Artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintahan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat menjadi bagian yang sinergi di antara keduanya. Oke Pak, tadi sudah dijelaskan bahwa kita dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia SDM, Ya. bahwa tadi pernah dibeberkan sama salah satu key speaker, kita dituntut jangan sampai melek terhadap teknologi. Bapak yakin dengan seminar hari ini atau akan berkelanjutan? Ya. Nah ini langsung masyarakat Harus yakin karena ini bagian kita memberikan kontribusi ke masyarakat, memberikan kontribusi pada bangsa khususnya di Jawa Barat dan di Kabupaten Garut agar literasi ini tumbuh tidak didorong hanya oleh pemerintah tapi juga didorong oleh masyarakat yang sesungguhnya masyarakat sudah jauh-jauh hari memberikan pemahaman digital lewat kehidupan sehari-hari, hanya belum dibuat regulasi dan cara-cara atau teknis mengelola digital itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Dadan. Cukup jelas, clear bahwa kita dituntut. Kenalkan saya Khairul Gunawan SHMH. Oke. Saya inisiator dan penggerak Urat Garut. Urat Garut itu Gerakan Urang Utara Garut. Kita sudah mulai gerakan ini dari 2017. Dari 2017 kita berfokus ke social movement. Social movement gerakan sosial, pemerhati sosial. Nah, kali ini alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan Kominfo terkait literasi digital. Bagaimana peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat Garut Utara untuk berhati-hati dalam bermain digital. Itu jangan sampai gara-gara jempol salah ketik masuk bui. Makanya kita menginisiasi acara ini. Agar terlihat dari undang-undang IT ya Pak ya. Undang-undang IT-nya termasuk saya juga kan kebetulan seorang advokat, makanya saya menginisiasi untuk masyarakat Garut Utara agar lebih paham dan sangat berhati-hati terkait pemahaman digital. Oke. Pak, jadi jelas kita di era milenial ini di mana dunia sudah tidak sekarang. Jadi terutama generasi milenial mesti harus memahami tentang digital. Kemudian
sampean sendiri ya tentu sebagai penyelenggara. Jadi sampean bukan saja sebagai penyelenggara, tapi juga sebagai advokat ya. Nah ini Pak, biar menarik. Ya. Ini berbicara seminar itu murah. Siap. Tapi ini ketika berbicara pemanasan mesin politik itu menarik. Ini kebetulan ada penyelenggara NU. Ya. NU tidak identik dengan PKB dan PKB bagian dari yang melahirkan NU, gitu kan orang PKB. Kemudian harapan Bapak terhadap peserta itu apa? Ya, kebetulan memang mungkin sudah takdir Tuhan bahwa Garut Utara itu basisnya warga Nahdien. Kami sebagai Gurat Garut bukan berarti bekerja sama apalagi terkait politik, tapi kebetulan memang Gurat Garut posisinya di Garut Utara yang notabene-nya banyak Nahdien, kita sowan lah ke Nahdien, kita membantu Nahdien, kita memberikan minta ke Nahdien arahan-arahan sehingga Garut Utara ini nggak hilang arah, Gurat Garut ini nggak hilang arah. Jadi yang pasti berkat gesit proaktif dan Garut sehingga seminar hari ini bisa terselenggara, alhamdulillah. Jadi targetnya bagaimana wabil khusus generasi muda melek terhadap teknologi. Melek terhadap teknologi. Oke, terima kasih. Demikian perbincangan langsung dengan salah seorang penggiat dari Gurat Garut, Bapak apa namanya? Khairul Gunawan. Oke, sukses buat Esa ya. Siap sebagai penasihat dari kelas Garut. Oke. Demikian MGR News bareng Bang Yos melaporkan dari kawasan Cibiuk, Kabupaten Garut. Terima kasih.